Kabupaten Mamuju Tengah, Mateng, Sulawesi Barat, Sulbar, pernah menorehkan prestasi tingkat nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Prestasi tersebut didapat dari sejumlah inovasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Disperkim, Mateng, seperti program membangun rumah rakyat, Membara, sistem informasi rumah terdampak bencana, Sirumpa, komunitas anti kawasan kumuh, Kawanku, dan ladang pemerintah daerah Mamuju Tengah berdaya guna, aman dan nyaman, ladang bergaya. Namun, banyak belum mengenal sosok di balik kesuksesan program tersebut. Dialah Faisal Anwar, pria kelahiran Babana pada 22 Agustus 1981 ini merupakan Kepala Dinas Disperkim Mateng sejak tahun 2020 hingga sekarang. Ditemui tribun-sulbar.com di ruang kerjanya, kantor Disperkim Mateng, Jalur 2 Benteng Jalan Poros Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kamis, 24 April 2025, Faisal menceritakan perjalanan karirnya hingga bisa seperti ini. Ia menceritakan, dirinya lahir dari keluarga sederhana di pesisir Babana, Kecamatan Budong-Budong. Faisal merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara dari pasangan M. Anwar Jasa, seorang wira swasta, almarhum, dan Rasdiah Aco, seorang guru PNS. Di masa kecilnya, ia tumbuh dengan kesederhanaan. Kedua orang tua mendidik dan menempanya dalam kesederhanaan. Meski demikian, dirinya memiliki semangat belajar besar. Faisal kecil memiliki mimpi dan cita-cita besar, kelak jadi orang berguna bagi keluarga, daerah, dan bangsa. Pada saat itu, saya berprinsip meski anak pesisir, saya tidak boleh kalah dengan anak kota, Kenangan. Ia bercerita, di masa sekolah mulai bangku sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah atas, SMA, dirinya terbiasa berjalan kaki menuntut ilmu. Hingga selesai tingkat sekolah, Faisal melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan. Faisal kuliah di salah satu kampus terbaik di Indonesia Timur yakni Universitas Hasanuddin. Awalnya ia mengambil jurusan teknik sipil dan arsitek, namun karena keterbatasan biaya dirinya tidak melanjutkan hingga selesai. Sehingga dirinya pindah ke jurusan sastra dan mengambil ilmu linguistik hingga selesai di tingkat strata 1, S1. Faisal mengenang, saat kuliah di Universitas Hasanuddin Makassar, ia belum memiliki motor. Bahkan, dirinya juga tidak memiliki laptop ataupun mesin ketik saat itu. Sebenarnya saat itu saya bisa saja seperti orang lain minta motor dan perlengkapan lainnya ke orang tua, namun saat itu kondisi orang tua sedang terpuruk. Mama kena stroke sementara bapak sudah berhenti menjalankan bisnisnya, ceritanya. Belum lagi, keduanya sedang membiayai kuliah saudara-saudara saya lainnya. Berat bebannya orang tua saat itu, karena selalu 3 anaknya kuliah bersamaan, yaitu Askari Anwar, anak pertama saat ini menjabat Wakil Bupati Mateng, anak kedua Kak Fatma dan anak ketiga Kak Zulkifli, tuturnya. Kemudian setelah Pak Askari lulus, tinggal 2 tetapi masuk lagi kakakku bernama Yusuf jadi kembali 3 orang dibiayai. Setelah anak pertama dan kedua lulus, masih ada anak ketiga, 4 dan terakhir saya yang dibiayai orang tua, jelasnya. Dari pertimbangan tersebut, dirinya menjadi mandiri tidak sepenuhnya bergantung pada orang-orang tua. Beruntung, karena Faisal sejak kelas 1 hingga 3 SMA selalu mendapat ranking 1 di kelas akhirnya ia menerima beasiswa peningkatan prestasi akademik, PPA, dari Unhas. Namun syaratnya, IPK minimal 3,0 selama menerima beasiswa tersebut. Alhamdulillah saya berhasil mempertahankan sehingga tidak pernah membayar SPP hingga selesai, katanya. Meski persoalan pembiayaan kampus selesai, namun bukan berarti persoalan kebutuhan hidup juga ikut selesai. Nah, untuk menyambung hidup di tengah kerasnya kehidupan kota Makassar, dirinya rela bekerja serabutan. Dari freelance di salah satu perusahaan hingga jual beli HP bekas. Alhamdulillah, setelah melewati semua ujian hidup saya lulus dari jurusan sastra Unhas pada tahun 2005 dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi pegawai negeri sipil, pungkasnya.
Dari sana, langkahnya tak berhenti dan terus melanjutkan studi hingga meraih gelar doktor di bidang administrasi publik pada tahun 2023. Baginya, pendidikan adalah satu-satunya warisan paling berharga dari orang tuanya. Kami tidak punya harta yang diwariskan orang tua kami, tetapi mereka mewariskan warisan sangat berharga yaitu pendidikan, ucap Faisal dengan mata berkaca-kaca. Karena hanya pendidikan yang bisa memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan, yakinnya. Sementara itu, karir birokrasi Faisal dimulai dari bawah sebagai kepala seksi hingga dipercaya memimpin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat sejak 2020. Di tangannya, berbagai inovasi lahir dan membawa nama Mamuju Tengah ke panggung nasional. Program-program seperti Membara, Membangun Rumah Rakyat, Sirumpa, Sistem Informasi Rumah Terdampak Bencana, dan Kawanku, Komunitas Anti Kawasan Kumuh, menuai pengakuan karena membawa perubahan konkret di lapangan. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya mendapat pengakuan dari Bappenas, tetapi juga dijadikan contoh praktik baik nasional oleh Kementerian PUPR. Bahkan, Faisal kerap diundang sebagai narasumber di berbagai forum strategis. Puncaknya, tahun 2021, Kabupaten Mamuju Tengah dinyatakan berkinerja sangat baik oleh Kementerian PUPR dengan skor evaluasi 92. Dan di tahun yang sama, dinas yang ia pimpin menyabet peringkat 1 realisasi fisik dan keuangan dak perumahan se-Indonesia Timur dan peringkat 2 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Keterbatasan jangan menjadikan kita lemah. Saya buktikan, anak pesisir pun bisa sejajar dengan anak-anak kota dan bisa sukses, pesannya. Sekarang setelah revisi ini sementara disusun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.